Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Adinda Nirwana, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Nah, di sini saya akan membahas sedikit terkait beberapa materi di atas. Nah, materi pertama yaitu kebijakan fiskal konvensional. Kebijakan ini mengacu kepada tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam mencapai tujuan ekonomi. Pengeluaran negara itu seperti pembangunan infrastruktur, gaji pegawai, belanja negara, hibah, dan masih banyak lagi. Nah, pendapatan atau pemasukan negara itu terdapat dari pajak, bea cukai, pendapatan dividen dari BUMN, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, manfaat dari adanya kebijakan ini ialah diharapkan agar dapat menumbuhkan kondisi perekonomian negara menjadi lebih baik atau meningkat. Kemudian pengalokasian sumber daya itu menjadi lebih efektif dan menjadi tepat sasaran. Kemudian juga dapat menstabilkan kondisi ekonomi negara dalam jangka pendek. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengembangan kepada pembangunan jangka panjang. Nah, materi kedua yaitu kebijakan moneter Islam, di mana kebijakan ini diambil oleh pemerintah dalam mengatur uang yang beredar dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keadilan. Nah, kebijakan moneter Islam ini melibatkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip dan hukum syariah, salah satunya menghindari unsur ribah tentunya. Nah, materi ketiga yaitu mazhab mainstream. Nah, dalam mazhab mainstream ini ada yang dinamakan dengan keseimbangan pasar uang. Dalam perekonomian bunga, keseimbangan permintaan dan penawaran uang akan terjadi pada tingkat bunga tertentu. Dalam ekonomi konvensional, permintaan dan penawaran akan selalu mempengaruhi keseimbangan suku bunga. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan keseimbangan dalam fungsi saving, investment, dan income. Dalam perekonomian bunga, tabungan dan investasi merupakan permintaan dan penawaran modal dengan bunga sebagai harga. Nah, tingkat bunga akan mengarah kepada tingkat di mana terjadi keseimbangan tabungan dan investasi dengan kenaikan pendapatan nasional akan meningkatkan nilai tabungan pada tingkat suku bunga. Kemudian materi selanjutnya yaitu analisa IS dan ILM dalam perspektif Islam. Nah, dalam materi ini terdapat beberapa poin, yaitu pasar barang dan kurva IS. Nah, pasar barang ini adalah pasar di mana barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kurva IS ialah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan pasar barang dan jasa. Nah, pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam itu, sistem bunga tidak diperlukan dan sangat berbeda dengan sistem konvensional. Sistem bunga ini digantikan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, poin selanjutnya yaitu pasar uang dan kurva LM. Nah, pasar uang yaitu tempat bertemunya permintaan atau kebutuhan masyarakat akan uang dengan jumlah yang beredar. Sedangkan kurva LM yaitu hubungan antara tingkat bunga pendapatan yang muncul di pasar uang. Kemudian, pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam itu ada dua motif. Yang pertama yaitu motif transaksi, di mana kebutuhan yang akan memungkinkan untuk kita bertransaksi. Kemudian, ada motif berjaga-jaga, yaitu tindakan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya resiko. Dalam Islam, tingkat pendapatan besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Kemudian, materi terakhir yaitu materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelumnya, sedikit membahas mengenai pembangunan ekonomi Islam dalam konvensional.
Menurut Schumpeter, Ursula Hicks, dan Madison, pembangunan ekonomi ialah pembangunan yang mensyaratkan bahwa kesejahteraan penduduk harus meningkat, dan salah satu ukuran dari peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan dalam perspektif Islam, menurut Hasanussaman adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia sehingga dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Kemudian, tujuan pembangunan ekonomi konvensional ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Yang kedua, peningkatan standar hidup, tidak hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material, juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa. Poin terakhir yaitu perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial dan membebaskan mereka dari sifat menghamba dan ketergantungan bukan hanya terhadap orang ataupun bangsa lain, tetapi juga terhadap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Sedangkan tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, ekonomi Islam memperkenalkan 4 tujuan utama yang berdasarkan pada maqasid syariah, yaitu pertama, menjamin kebutuhan dasar manusia. Kedua, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Serta keempat, menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.